Ini disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Para lelaki, orang itu ya sama saja. Ar-rijalu sawa'un. Orang itu sama saja. Hatta taqa'al mihnah. Sampai kemudian Rasulullah SAW dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semuanya dengan ayatnya yang mulia di surat Al-Ahzab ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana, benar-benar sungguh-sungguh telah ada lakum bagi kalian semua fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, liman, bagi sesiapa yang kana adalah dia yarjullaha, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan mengharapkan perjumpaan dengan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini turun dalam peristiwa yang juga berat dialami oleh kaum muslimin, yaitu peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana ketika itu koalisi dari orang-orang Quraisy beserta Ghatafan, kemudian juga disertai sebagian dari Qudha'ah, Khuza'ah, Bani Bakr, bahkan suku-suku musyrikin yang ada di sekitar Madinah, dan juga orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat, bersiap untuk menghancurkan Madinah dengan kekuatan yang sangat besar, mencapai total sekitar 12.000 orang. Ini menjadikan kaum muslimin harus berpikir keras bagaimana cara mempertahankan Madinah dari serbuan pasukan yang demikian besar, sehingga atas usul Sayyidina Salman Al-Farisi dibangunlah parit pertahanan atau khandaq yang ada di sisi utara kota Madinah. Dalamnya sedalam kuda yang ketika jatuh masuk ke dalamnya maka kesulitan untuk naik, dan lebarnya adalah selebar kuda yang mencoba melompatinya akan jatuh ke dalam. Ini yang menjadi patokan dari pembangunan khandaq. Tapi ini adalah saat krisis yang paling berat yang dihadapi kaum muslimin di Madinah pada saat itu, di mana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka datang dari bagian atasmu dan dari bagian bawahmu. Idzaghatil absar, ingatlah ketika itu pandanganmu tidak lagi tetap. Wa balaghatil qulubal hanajir, dan betul-betul terasa hati itu naik menyesak ke kerongkongan, ya. Kalau kita naik sepeda motor agak ngebut kemudian ketemu dengan polisi tidur, ya, maka ketika sepeda motor kita melintasi polisi tidur itu lalu berada di awang-awang sejenak, itu hatinya naik, tapi tidak sampai kerongkongan. Tapi ini digambarkan oleh Allah sampai menyesak naik ke kerongkongan. Maka dikatakan juga oleh Allah, nalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah orang-orang beriman ditimpai bala yang sangat berat dan diguncang dengan guncangan yang sangat keras. Timpai bala yang sangat berat dan diguncang dengan guncangan yang sangat keras. Pada situasi dan kondisi sedemikian itulah Rasulullah SAW dimaktubkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang suri tauladan terbaik bagi umat. Kenapa? Di saat itu ayatnya turun, ya. Para ulama menjelaskan sesungguhnya Nabi SAW adalah suri tauladan terbaik dalam segala keadaan, bahkan jauh sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sebagai suri tauladan terbaik diturunkan dalam peristiwa perang Ahzab, perang yang paling kritis, yang paling mengguncang, yang paling membuat kaum muslimin di Madinah tercekam, ya, dalam ancaman yang sangat mengerikan. Ini disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ar-rijalu
Sawa'un hatta taqa'al mihnah. Para lelaki, orang itu ya sama saja. Ar-rijalu sawa'un. Orang itu sama saja. Hatta taqa'al mihnah. Sampai kemudian tiba saat krisis. Sampai kemudian ada guncangan cobaan yang melanda. Sampai kemudian timbul bencana yang sangat meresahkan, yang berat, yang menimpa. Maka pada saat itulah baru akan diketahui, kata Imam Ahmad, mana yang batu permata, mana yang batu kali biasa. Hatta taqa'al mihnah, sampai kemudian terjadinya satu guncangan yang sangat dahsyat, maka pada saat itulah kelihatan mana orang-orang yang teguh, istiqamah, mana orang-orang yang memiliki matinul khuluq, akhlak yang kokoh, dan mana yang selama ini hanya polesan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi bencana, ya, keadaan yang kritis, yang berat itu adalah salah satu penyingkap kesejatian seorang tokoh. Apakah betul dia seorang yang layak dijadikan panutan, ataukah sebenarnya dia sama dengan yang lain, sama pengecutnya, sama takutnya, sama rusaknya, ya, gara-gara keadaan yang sangat berat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sendiri menyampaikan hal demikian ketika beliau mengalami mihnah. Ketika terjadi fitnah khalqil Quran atau fitnah tentang kemahlukan Al-Quran yang dihembuskan oleh orang-orang Mu'tazilah yang ketepatan berkuasa di sisi para Amirul Mukminin pada saat itu, mulai dari Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, ya. Ini yang kemudian memerintah bersama kaum Mu'tazilah, sehingga para ulama mengalami persekusi yang sangat berat, dan Imam Ahmad adalah yang salah satu yang paling teguh, yang paling tidak tergoyahkan untuk menolak faham kemahlukan Al-Quranul Karim, ya, dibandingkan dengan yang lain, yang kemudian beliau menyaksikan kawan-kawannya satu demi satu demi keadaannya, ya, yang kemudian sudah payahan menerima siksaan di dalam penjara, kemudian mereka menyerah. Maka Imam Ahmad mengatakan ar-rijalu sawa'un hatta taqa'al mihnah. Ya, orang itu akan terlihat sama saja di masa yang damai, yang tenang. Ya, mereka sama dengan kalian. Hatta taqa'al mihnah, sampai kemudian terjadinya satu guncangan yang sangat dahsyat, maka akan terlihat seperti apa kualitas asli pribadi masing-masing tersebut.